Gue itu banyak banget bro. Saudara gue sendiri korban. Nah, kemudian gue trace kan. Rupanya ini pelakunya ada di dalam. Sehari mereka itu bisa dapat gede bro. Puluhan juta orang, 35 juta, ada 25 juta. Dia dalam 2 hari, itu baru dari gua doang ya. Ada narasi bahwa 3 orang ini bukan hilang, tapi menghilang, tapi dihilangkan. Ya, ada yang kerja di Kalimantan. Itu tindak pidana kan sebenarnya. Kalau kita pakai pendekatan undang-undang ITE. Kalau di zaman dulu, wow, udah di ini tuh ya kan gitu-gitu kan. Zaman dulu zaman siapa? Nah ini menarik, lo udah masuk ke situ soalnya. Pak Prabowo kan sering banget tuh ya kalau ada demo. Wah ini dibiayai asing. Itu maksudnya apa sih bro? Emang benar-benar dibiayai asing atau? Enggak, gini. Beliau denger yang nggak iya, kita dengar. Menurut gua. Nah teman-teman, kita bicara lagi masih sama Bang Hendar Sam. Tadi kepotong tentang hoax. Karena beliau ini kalau udah mulai ngomongin hoax, itu emosinya ngelebih-lebihin Andi Azwan kalau lagi ribut sama Resmond. Resmond ya? Resmond itu kan tunjuk-tunjukkan doang tuh. Nah ini penting ini. Coba gimana jadi sih? Kenapa lo masih concern sama hoax? Bukannya setelah eranya 2019 terus Pak Prabowo join Pak Jokowi, itu hoax itu otomatis sudah agak menurun gitu. Kenapa lo kemudian masih concern tentang hoax? Tapi kan naik lagi. Ya, maksud gue gini ya, gue itu bukan ngelihatnya tuh gini. Gue lepasin dulu label gue lah ya. Latar belakang gue politisi lah, mendukung Prabowo enggak ya. Gue pengen ini kita mencoba untuk bersifat objektif ngelihatnya. Jadi fenomena ini kan udah lama, dari 2019. Pelakunya itu kan sebenarnya kalau 2019 itu kan dari kedua belah pihak juga, ya kan? Dari oposisi, dari pemerintah juga, sama juga, ya kan? Nah kalau ke arah sini mungkin lebih banyak oposisinya. Tapi maksud gue kan hal ini nggak bisa dibiarin terus. Nah kalau gue membaginya itu nggak gitu. Jadi ini bukan cuma masalah hoax doang. Jadi memang harus ada pembenahan di bidang digital kita. Nah, jadi ada beberapa isu sebenarnya itu. Satu tentang masalah penipuan, ya, penipuan scam, ya kan, macam-macam lah itu kan, scam melalui media sosial, melalui WA yang tulisan APK yang kemcat segala macam, spying namanya itu kan. Kemudian itu ya DFK tadi ya kan, hoax ya kan, disinformasi, fitnah dan kebencian ya kan. Ketiga itu masalah ini konten yang didapatkan oleh orang atau masyarakat yang tidak sesuai dengan batasan umurnya gitu loh. Jadi anak-anak kecil dapat konten-konten dewasa. Nah, habis itu juga kalau kita merujuk kepada banyak penelitian bahwa banyak sekali brain rot kalau istilahnya itu, yang cuma baca judul doang, habis itu, dan itu mengganggu psikologis kan, itu banyak kajian-kajian itu masalah itu, gue rasa banyak sekali ya tentang masalah itu. Nah di beberapa negara kan sebenarnya sudah diterapkan ya kan, banyak negara mau dari Eropa, kemudian Jepang. Nah kita yang mana nih pengen kita adopsi kan gitu. Kalau kita mau kayak korut ya nggak mungkin juga kan gitu kan. Mau kayak walaupun kayak Rusia, walaupun orang Indonesia tuh senang banget dengan Putin, tapi kayaknya ya nggak tepat juga ya kan. Jadi kita harus mencari format yang tepat untuk melakukan tersebut. Nah kita kerucutkan lah. Kalau kita bicara masalah scamming atau penipuan segala macam. Nah gue itu banyak banget bro. Saudara gue sendiri korban, bukan korban dalam arti kata, nama gue dijual. Oh, nama gue dijual. Buat apa? Ya untuk nipu. Yang ditipu saudara gue sendiri. Coba gimana ceritain. Jadi gini, di Facebook itu gue pernah, Bang tolong buatin video ucapan selamat
selamat ulang tahun ya, gue buatlah pakai handphone kan gini kan, selamat ulang tahun Adinda gue segala macam tag, gue diupload lah sama dia ya kan gitu kan, video gue dipakai untuk sama orang-orang itu diambil untuk apa namanya itu kayak video call, seolah-olah itu suara gue, seolah itu suara dia, tapi pakai buka gue, video call kan percaya dia, 37 juta bro, dia hampir ngutang-ngutang uang. Itu temen gua yang kena, temen gua motor. Abis itu yang kedua, anaknya mantan pengasuh gua. Ya kan, mbak gua dulu yang ngasuh gua, dia punya anak, kena bro. Nyumbang ke orang itu, jadi nawarin dia sesuatu segala macam. Jadi cuma muka lo, cuma ngomongnya beda. Ini kirim segala macam, percayalah dia kan gitu kan, percaya. Nah kemudian gua trace kan. Rupanya ini pelakunya ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Waduh. Iya, posisinya di dalam. Kok bisa? Iya, pelakunya artinya narapidana dong. Iya. Narapidana di dalam, gitu loh. Nah, tapi kan bukannya nggak boleh bawa. Ya, gitulah, ya kan. Oke. Ya kayak gitulah, ya kan, zaman waktu. Gitu. Terus? Jadi, nah sekarang kan nyari orang, ribuan orang di dalam, gimana? Kecuali kan kita dapat titiknya di rumah, kita bisa itulah. Lah nyari ngubek ribuan orang narapidana di sono, gimana dapatnya? Gimana susah? Susah. Sehari mereka itu bisa dapat gede, bro. Puluhan juta orang, 35 juta, ada 25 juta. Dia dalam 2 hari itu baru dari gua doang ya. Belum dia dari orang yang lain-lain, itu besar banget. Nah, harus ada penertiban masalah itu sebenarnya. Jadi benar sih. Inilah yang jadi. Nah, kalau itu menurut gua caranya ya teknis banget lah ya kan. Itu kan nanti kan Kemenkom Digi lah yang mencari cara yang tepat untuk itu. Jadi ke situ belum lagi masalah judol lah gitu-gitu ya. Yang jadi saat ini jadi penyakit masyarakat 25.000 sehari, 25.000 sehari kan. Karena kan pada faktanya lu kalau pendekatannya itu pendekatan ini diberantas ya, 10.000 akun ini diberantas, besoknya 10.000 udah terbit lagi tuh akun baru. No, tapi gini platform bos, baru. Ini sebelum jauh ya, lu pernah diuntungkan nggak dengan hoax? Diuntungkan? So far sih enggak ya. Karena jadi ada hoax yang ternyata positif gitu buat lu? Enggak, gua kan bukan orang yang kontroversial sebenarnya. Iya kan. Pengen kontroversial tapi nggak bisa. Pengen juga gitu ya, viral. Iya. Tapi gue nggak bisa. Bener kan? Ada orang yang gini aja udah kontroversial. Gue tidak pernah diuntungkan dengan itu. Jadi alhamdulillah sih, ya sejauh ini gue tidak pernah diuntungkan dan tidak pernah ini juga. Langkah-langkah apa kalau dalam politik Gerindra atau Pak Prabowo pernah nggak diuntungkan kasus hoax tuh? Ya, nanti terlalu subjektif ya ngeliatnya ya. Kalau gitu gini lah, gue ganti. Skip aja deh. Lu mau apa nih? Ada gerakan apa? Jadi gini ya. Oke, kita ada selesai masalah itu ya. Nanti itu masalah teknis gimana caranya untuk itu. Yang kedua, nah artinya pendekatan kita kemana nih kan gitu kan? Yang paling mendekati untuk ke arah mencegah ya kan, mencegah hal tersebut, tapi bukan mengontrol ya. Kita mencegah supaya hal tersebut. Jadi sehingga ketika ada aturan dan regulasi yang tepat, ini kan masyarakat akan kemudian terdidik dan terbiasa untuk lakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, gue merasa bahwa ada 2 mazhab ya, mencegah dan memberantas. Ya kan, ada 2 mazhab. Ya diberantas dong nih. Kayak tadi kalau lu berantas sekarang ada azas hukum namanya ultimum remedium ya kan, artinya bahwa pendekatan hukum pidana itu adalah langkah terakhir. Itu yang udah dilakukan selama ini. Lu mau kandangin berapa banyak orang sih? Ya kan, lu mau kandangin udah kita over capacity, belum lagi nanti ini aja ini aja udah kena beberapa, ada pada ribut-ribut, dianggap membungkam demokrasi dan lain sebagainya. Gue juga nggak pengen tuh kawan-kawan kita itu ya, saudara-saudara kita itu semua kayak gitu, nggak pengen, karena 2019 banyak juga yang kayak gitu kan, banyak juga yang ditahan karena gara hal-hal tersebut. Makanya oleh karena itu, menurut gua kita singkirkan dulu pendekatan hukum, jadi jangan ya bahasanya nggak perlu itu dulu lah. Ultimum remedium tuh
Itu yang terakhir. Jadi pendekatannya itu menurut gua yang agak mendekati itu di Singapura sebenarnya, bro. Di Singapura itu mereka punya undang-undang anti hoax, punya undang-undang. Nah, pendekatannya itu dia gini, kita ngelihatnya itu pakai kacamata turun mulu nih, ini gua, ya kan? Bahwa gini, yang ada saat ini di kita itu ya. Kita itu dengan adanya platform media sosial di segala sisi ya, politik, di politik, di musik, di segala macam, dengan adanya platform media sosial kita mempunyai ceruknya masing-masing, gitu loh. Di musik gitu juga, nggak, kalau dulu didikte oleh label. Jadi kalau lagi musimnya rock, musik rock semua, karena kuping kita dijejeli nama itu, musimnya ska semua. Sekarang nggak bisa, orang mencari ceruknya masing-masing. Yang dia pengen. Ya. Nah, itu juga yang terjadi ya, itu juga yang terjadi di politik. Orang yang pro terhadap pemerintah, dia ngumpul di ceruk-ceruknya sendiri. Ya kan, jadi influencer yang pro pemerintah, sama lebih dekat pemerintah, dia ngumpulnya di situ. Termasuk yang kontra sama pemerintah, dia ngumpulnya di situ. Makanya kemudian Bang Refli itu pernah membuat, saya buat polling, tapi gue lupa tuh pollingnya apa. Ya kan, bawah 80, sorry nih Bang Refli ya, kalau salah ini, 75-80% mendukung apa yang saya katakan. Ya iya, orang emang mendukung dia semua di situ ya kan surveinya kok kayak gitu. Kalau pakai survei kedai kopi kan kagak gitu, ya kan? Nggak gitu. Nah, itu ya kan itu menurut gua ya tapi udahlah ya kan. Itu menurut gua debat aja ya kan. Debat aja. Jadi orang tuh mempunyai ceruknya masing-masing. Nah, langkah paling strategik yang bisa dilakukan kalau kita lihat Singapura, karena dia punya ceruknya masing-masing, ini saut-sautan bro, tapi nggak nyambung. Jadi yang oposan ngomong A, yang ini klarifikasi ngomong B, yang pendukung yang oposisi nggak dengerin yang ini, karena dia nggak ngikutin malas juga. Yang ini juga nggak mau denger ini, jadi mereka hidup di ceruknya masing-masing, gitu loh. Nah, ini masalah pokoknya. Dan sorry, yang apa namanya itu, yang kena reduksi terhadap masalah itu, ini bukan masyarakat yang edukasinya menengah ke atas, ke bawah doang. Yang ini yang menengah atas juga, bro. Banyak banget WA ke gua. Ini bener nggak? Ini pusing pak gua. Karena apa? Ini bener nggak? Prabowo gini sekarang. Ya ampun, ini berita apa gitu kan? Cuman ngambil dari WhatsApp grup itu. Dan gua harus klarifikasi satu-satu kan? Wah, lemas kita, capek, kesel gitu kan kadang-kadang. Ya, tapi kan mereka kan juga nanya nih ke gua. Ini orang-orang S1, S2 loh. Yang nanya kayak gitu loh, ya kan? Jadi ini kok kayak gini, masa kita harus ini satu-satu ngandalin kanal pemerintah? Ya, belum tentu juga mereka mau dengar juga. Nah, oleh karena itu, seperti yang dilakukan Singapura itu, mereka itu mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan DFK, apabila itu terbukti, dia untuk mengklarifikasinya. Dia klarifikasi di kanal dia. Jadi, sorry kemarin, ya saya ngomong gini, ya kan, saya ngomong gini itu ternyata nggak betul. Jadi pendukung dia pun tahu. Kalau dia klarifikasi di media yang sama. Media yang sama, ceruk dia. Nah, ininya dua. Satu, itu akan mengedukasi pendukung dia, ya. Kedua, akan mengedukasi dia juga untuk bersikap kesatria, bro. Ya kan? Bertanggung jawab dia terhadap itu, nggak cuman pura-pura bego. Ini selama ini kayak gitu kan, pura-pura bego, kayak enggak aja. Habis itu paling kalau mau dia minta maafnya di kanal yang lain. Atau dia take down, pura-pura diem, nggak ada. Tapi ini udah kemana-mana. Nah, jadi kalau itu dilakukan, ya dia mengklarifikasi itu, kemudian itu merembet juga setiap pelaku yang menyebarkan juga, ya kan? Itu juga mengklarifikasi dan take down. Nah, pendekatan ini dilakukan dalam jangka waktu mungkin, gue nggak tahu nih teknisnya kan nanti bisa dari DPR atau dari pemerintah untuk melihatnya gimana, lebih teknis lah itu. Tapi artinya baru kalau nggak bandel juga ya apa boleh buat. Nah, tapi kita harus sepakat dulu.
kita nggak sepakat dulu bahwa DFK ya disinformasi, fitnah dan kebencian adalah hal yang nggak kita inginkan. Itu dulu. Karena ada industri yang bermain di situ kan. Oh ya? Iyalah, buzzer itu lu nggak pernah lihat tuh alat-alatnya, handphonenya di banyak sampai berapa Enggak, gua nggak pernah lihat langsung, walaupun gambar itu iya gambar itu ada, dan itu kan ya mesin kan semuanya main. Jadi dipergunakan tuh ya kan apa namanya itu robot-robot ini bekerja. Kan kita kelihatan kalau komen-komennya itu udah gitu. Dan ini kan bukan kita ngomongin yang nggak setuju sama pemerintah ya kan. Yang pendukung pemerintah pun ada juga. Jadi ini untuk kita semua sebenarnya. Jadi pemerintahnya juga sehat, ya kan? Masyarakat juga bisa sehat. Ketemu di tengah, itu dilakukan oleh Singapura saat ini. Ya ada beberapa ininya lah ya kan, apa namanya itu istilah-istilahnya. Tapi gue ngomongin secara makro aja. Kalau itu dilakukan, itu akan meredam. Ya paling di awal-awal, mama kayak Ferry Irwandi, mama gitu kan, yang lagi hits, lagi ngehit banget gitu. Karena dia ngomong itu, lu jadi buzzer, nggak apa-apa gitu loh ya kan. Kayak ngomongan ada narasi bahwa 3 orang ini bukan hilang, tapi menghilang tapi dihilangkan. Ya, ada yang kerja di Kalimantan, ada yang kerja kan gitu kan. Jadi jualan mainan ya kemarin. Tapi ya teman-teman kita yang ngomong kayak gitu kayak bego aja udah enggak. Itu tindak pidana kan sebenarnya. Kalau kita pakai pendekatan undang-undang ITE. Kan gitu. Kalau di zaman dulu, udah di ini tuh ya kan gitu-gitu kan. Siduk cuman mau berapa banyak sih? Zaman dulu zaman siapa? Hah? Wah, kan banyak zaman dulu kan. Bukan 1-2 rezim. Ya termasuk gua kan. Zaman siapa, Pak? Jangan sampaikan, gitu. Pak. Sampaikan. Enggak lah. Gua ini dulu lah ya. Terus ini lo. Jadi yang lo mau ini lo bawa apa nih? Tulisan-tulisan ini kan lo mau sampaikan juga. Jangan sampai lupa. Terlalu teknis ya sebenarnya. Cuma maksud gua kan gua pakai bahasa rakyat aja ya. Jadi dia itu pakai regulasi POFMA namanya, Protection from Online Falsehood and Manipulation Act 2019. Ini yang mana yang di Singapura itu yang lo bilang? Dia pakai gitu. Ya dia yang jadi objeknya kan ya medsos lah ya, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, termasuk WA. Jadi dia tuh dimulainya itu bro dari pas zaman COVID kemarin tuh triggernya. Sama kayak kita. Berita-berita hoax zaman itu dulu bahwa ada ini orang Cina segala macam. Jadi menimbulkan kepanikan ya. Cina masuk, habis itu ada beberapa lah isu. Ada sebenarnya nggak banyak isu, nggak sebanyak kita 2 COVID kemarin. Ada beberapa isu, tapi dia langsung intercept. Ini nggak betul. Karena menimbulkan kepanikan. Kemudian orang berebut-rebut sama kayak kita dulu. Beli ini di bahan-bahan pokok banyak, jadi kosong semuanya. Jadi ujungnya mereka batasi untuk 1 orang cukup sekian, dan undang-undangnya berlaku sekarang. Memang di awal-awal timbul biasa ini kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Jadi menentang demokrasi, ya kan? Malah menurut gua sekarang, pertanyaan gua ke lu, apakah hoax itu salah satu bentuk kebebasan adalah salah satu bentuk kebebasan demokrasi atau meracuni demokrasi itu Iya, sebenarnya? meracuni dong. Nah, gitu dulu. Itu kita sepakat dulu ya kan? Iya, meracuni. Iya kan? DFK itu meracuni demokrasi atau tidak? Itu dulu. Kalau kita sepakat masalah itu, ayo kita ngobrol selanjutnya. Nah, kan gitu maksud gua. Jadi ya, kalau kita sepakat masalah itu, kita cari jalan keluarnya. Nah, kalau masalah nanti 1 orang 1 account, ya kata segala macam, ya itu teknis lah ya. Menurut gua teknis. Nggak juga harus gitu juga, bisa 2 account. Lu punya berapa account? 1. 1, gua nggak ada yang ngurus soalnya bro. Gitu. Jadi IG 1, gitu. Twitter 1, YouTube 1. Gua ada 2. Gua 1 aja. Gua nggak punya yang Facebook. Nggak punya gua. Enggak, satu platform. Satu ya. Kan orang, kalau gua 2, kalau satunya untuk belanja-belanja. Enggak, barang-barang second bro. Nah, gua nggak pernah. Karena gua malu. Tapi pas udah ketemu, Pak Endarsam, iya nggak apa-apa, saya beli barang second. Cuman kalau gua pakai akun gua asli, nggak kita bicara ya, asli segala macam. Ribet. Bukan ribet. Malu. Bukan malu.
harganya tinggiin bro kan. Oh, karena lo prominent person ya. Wah ini lumayan ini, padahal nggak ada duit juga kan gitu. Nah, gue sebagai dosen gue nggak beli second karena emang nggak susah banget. Kan gue suka barang-barang antik, suka gitu lah barang-barang second sebenarnya. Jadi ini ada barang antik satu nih bro. Ada. Malunya pertama di bumi bro. Bawain nggak ada. Jadi mau itu udah ada dua account, 3 account, tapi itu yang penting accountnya bisa di trace sebenarnya sih. Ya kan bahwa itu pemilik satu orang. Kan selama ini enggak, kita kartu bebas beli segala macam. Jadi memang pondasinya harus dibenerin dulu lah, itu urusan. Nah terus kalau AI itu gimana? Hoax belum beres. Lah ya kayak AI. Gitu. Nah maksud gua kan itu juga harus dielaborasikan atau ini kan dengan masalah AI. Jadi memang harus ada perangkat tertentu itu. Sebenarnya ada tertentu, tapi gua nggak hafal nih. Sebenarnya ada di Eropa itu segala macam, mereka kalau ada yang nggak benar tuh langsung ke take down dia. Bro, kalau ada istilah gini, boleh hoax asal hoaxnya itu menenangkan, itu benar nggak menurut lo? Misalnya gua ngerti maksud lo. Ya, maksudnya pemerintah membuat ya untuk gitu menenangkan gitu. Gua nggak ada apa-apa, padahal ada apa-apa kan. Nah, ya sebenarnya ini cara mendidik, bukan makanya gua berdiri di tengah ya. Ini cara mendidik kita semua, termasuk pemerintah juga, gitu loh. Kalau enggak, ya enggak, jangan gitu juga, gitu loh. Jadi sebenarnya kan bukan untuk, jadi jangan seolah-olah ini cara pemerintah untuk membungkam masyarakat, cara pemerintah untuk mengontrol masyarakat. Ini cara pemerintah untuk mengontrol dirinya sendiri juga, karena dia gimana? Lu bayangin ya, ini secara psikologis. Ada gini-gini Pak. Oh enggak. Karena apa? Ya defensif. Mau gimana bro? Ya kan ini reaktif. Nggak ada kok, nggak ada masalah ini segala macam. Karena pertanyaannya juga, pertanyaan hoax juga bisa jadi. Unsurnya nggak jelas juga gitu loh. Nah cuman kalau ini semua akhirnya semua kita bisa kedua belah pihak ini bisa balance. Akhirnya kan mendidik para aparat, mendidik para para influencer, mendidik pemerintah, mendidik penggiat-penggiat sosial, pengguna media sosial, tentunya ini kan ya menurut gua ya mendidik kita semua untuk mengupgrade diri. Malah sekarang kan gini, ada orang lempar hoax. Enggak, gua nggak lempar hoax, kan gua cuma prank doang gitu. Nah ya gitu-gitu. Kan masuknya ini di luar yang hoax ya. Menurut gua hal-hal yang itu kan nggak, dia ngomong hoax terus ketahuan kalau hoax. Ya nanti kan terus gini. Dia bilang, gue cuma ngeprank doang kok. Terus jawabnya. Sekarang pertanyaan lu ngeprank itu gini ya. Ngeprank itu boleh. Asal tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan ekonomi. Menurut gua itu ya. Kalau sekedar dia untuk entertain nggak ada masalah. Tapi kalau dia itu mengganggu stabilitas politik, keamanan ekonomi, ini mengganggu kedaulatan negara. Itu sih menurut gua. Jadi tapi kan kita harus banyak belajar juga bahwa kayak di Nepal ya kan terjadi hal seperti terjadi juga karena pembatasan itu. Nah ini memang pemerintah harus bijak juga menyikapinya, smooth ya kan gitu. Jadi walaupun juga ada bukti-bukti ya kan bahwa Nepal juga ternyata didanai dari luar juga 14T segala kan gitu-gitulah ya. Nah ini menarik, lo udah masuk ke situ soalnya. Pak Prabowo kan sering banget tuh ya kalau ada demo, wah ini dibiayai asing. Itu maksudnya apa sih bro? Emang benar-benar dibayar asing atau? Enggak, gini. Beliau dengar yang nggak kita dengar. Menurut gua ya kan beliau kan pasti punya data intelijen yang kuat untuk masalah itu. Nah, tinggal kita ngelihatnya gini. Kalau gua ya, tapi nggak ngelihat di kasus ini ya. Kita melihatnya bahwa ini harus dibagi beberapa skala. Skala yang pertama itu orang yang memang main leadernya. Dia adalah otaknya. Ya kemudian dia membuat kerangkanya. Kemudian itu dibiayai oleh dia, oleh orang yang tetap. Kemudian ada orang yang kedua menunggangi, ya kan? Menunggangi hal tersebut, ya kan? Ikut dia masuk ke dalam tersebut karena alurnya sama, bahwa dia punya tujuan yang sama, tapi ininya berbeda. Yang ketiga ya mereka-mereka yang memang murni,
Tapi ini kan jadi satu, semua bergelindan jadi satu, ngumpul semua di satu tempat. Kemudian keempat orang ya nggak tahu apa-apa tentang masalah itu, ikut-ikutan aja. Nah kan ini yang harus dibedakan. Jadi ya kalau kayak gitu, lu lebih tepat nanti lu undang siapa deh untuk kasih data. Kalau gue kan nanti dianggap subjektif lah ya. Enggak apa-apa bro, kita dengerin. Masih komennya banyak lah tentang gue, nanti diomongin gini lah begitu, enggak lah. Gue nggak mau. Tuh, jadi biar ada beberapa ahli-ahli intelijen yang segala. Nah, dan itu kan kalau kita lihat ya kan, ini kan bergulir. Setelah Indonesia, Nepal, Filipina, Timor Leste juga ya. Habis itu Perancis. Timor Leste gara-gara beli mobil tuh. Gara-gara beli kan dan apa namanya itu alasannya absurd semua kan? Iya. Ya walaupun kita tahu memang keadilan. Iya, keadilan. Jadi maksudnya itu bukan absurd sih. Maksud gua itu ini gerakan beda dengan kayak 98. Kalau gerakannya adalah gerakan ideologis kan 98 itu. Karena memang tujuannya satu, turun satu karena tekan gitu ya. Nah kalau ini kan jadi agak sedikit absurd. Di luar juga seperti itu kan gitu. Dan apa ya? Ada istilah yang apa namanya? Color movement, color. Jadi dia pakai simbol-simbol color kan, sama kan? Sama kayak inilah kemarin kita ada One Piece. Ya One Piece kan dipakai kemudian ada gambar apa color pink sama hijau. Nah di Perancis dia di Filipina dia pakai Perancis sampai Filipina dia pakai payung warna-warni juga. Jadi memang geopolitik ya kita kayak Palestina pakai semangka gitu. Ya pakai semangka gitu sebenarnya. Jadi memang nggak hidup di ruang hampa. Tapi apakah dia masuknya yang di mana? Apakah dia membuat grand design? Tapi ya kan kalau ini sampai nular, ada dua sudut pandang. Wah, memang dunia sedang tidak baik-baik aja. Bisa jadi memang Indonesia adalah mereka. Bisa juga seperti itu. Pendapat pertama, pendapat kedua ya memang by design, tek karena dia nyambung tuh kan. Kita kira-kira Indonesia nih akan bisa nggak menghapus hoax menurut lo? Bisa, tapi bertahap ya. Nah itu apa tuh tahapannya? Ya, itu tadi menurut gua. Jadi infrastrukturnya dulu dibagusin, ya kan. Nah itu memang harus komprehensif ya ngomongin. Tapi gua secara makro aja lah ya kan. Gua bukan orang itu. Cuman maksud gua keresahan-keresahan ini yang secara makro gua bisa sampaikan di sini kayak dengan berbagai latar belakang tadi. Mudah-mudahan itu menjadi spirit dan ini yang kita sama-sama lah ya, bahwa apa yang gue sampaikan kan empirik semua gitu loh. Ya, make sense lah menurut gue. Gue pernah bilang bahwa satu cara lo mau tahu ini hoax apa enggak, tonton TV aja. Kalau di TV diberitain, iya. Bisa jadi itu benar. Tapi kan semua orang nggak mau gitu juga. Gitu ya. Lu nonton TV terus nggak? Nonton, gua ada gue. Karena lu kan orang politik. Ya karena dia nonton TV nontonin dia sendiri ya. Mantap juga omongan gua ini. Sur juga nih barang. Kan gitu. Kalau orang kan nggak dia lebih pasti ke gadget. Iya. Ke gadget. Abis itu masuknya ke grup-grup kanal-kanal WA grup dia sendiri lagi. Waduh. Gue kalau lihat itu semuanya ya ngumpul semua di situ. Oke bro, coba disampaikan ke publik gimana caranya kiat-kiat seorang Hendar Samarantoko supaya publik bisa lebih teliti membedakan antara hoax dan tidak. Yang pasti itu harus kita based on spiritnya dulu, bahwa seluruh elemen, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, baik itu yang pro terhadap pemerintah maupun masyarakat yang kritis terhadap pemerintah, kita sepakat dulu bahwa DFK itu atau hoax itu ya kan kita tidak inginkan itu ada. Itu dulu ya kan, itu adalah racun daripada demokrasi. Nah, yang kedua, ya langkah dilakukan ini memang harus banyak pembenahan di sistem di sistem mikronya, hal-hal yang sifatnya teknis tadi. Nah, kemudian itu naik ke ke kebijakan-kebijakannya.
Termasuk juga salah satunya ya kita menghimbau, walaupun gue yakin itu belum nggak akan efektif karena itu udah dilakukan juga. Ini nggak berita, PCO kan buat berita juga, ya kan, males orang nontonnya gitu ya kan. Jadi memang yang langkah yang diharuskan regulasinya dulu. Orang Singapura tuh pertama-tama banyak yang protes masalah itu, tapi lama-lama terbiasa dan sekarang kondusif gitu loh. Karena sama ujung-ujungnya kan ya kalau kita nggak dimulai dari, menurut gua semua orang itu mau dia baik buruk sifatnya ya, karakternya, tapi dimulai dengan regulasi yang baik dulu. Regulasinya baik, orang akan nurut. Singapura tuh ya sebenarnya orangnya sama aja kayak orang Indonesia. Cuman regulasi di sana semua tepat. Iya kan? Lu ngerokok, habis lu buang sampah, lu kena. Nah, di sini enggak. Orang Indonesia kalau ke sono kagak berani juga dia kan. Sembarangan kan. Jadi orang mentalnya seperti orang Singapura. Benar. Kan gitu doang sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau bisa kita terapkan dari hal yang kayak gini, lama-lama orang akan terbiasa. Itu menurut gue yang hal yang paling mendasar. Jadi kalau merevolusi mental kita melalui aturan-aturan yang tepat dan membumi. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan lebih humanis tadi, menurut gue ya kan. Jadi pendekatan hukum itu terakhir lah. Ya. Pendekatan hukum itu terakhir lah. Ya, penjara kita udah penuh, bro. Iya, bro. Over capacity, masa orangnya ini aja Pak Prabowo udah pengen bebasin berapa ratus itu orang yang terkena masalah undang-undang ITE. ini. Iya, mau kita bebasin semua, ini mau dikandangin lagi gara-gara itu, ya kan? Udah dikandangin malah kan. Jadi spiritnya nggak sama gitu loh. Karena kebebasan berekspresi, tapi harus diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab bukan tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral sebenarnya. Tanggung jawab moral gitu loh. Ya kalau kita ngomong salah, gue kan, ya mungkin lu sama gue kita pernah juga ngomong salah kan, ya kan? Di publik juga ngomong salah, gue salah. Tapi ketika kita diprotes, ya minta maaf sih, kenapa? Apa susahnya? Budaya orang Indonesia kan gitu. Minta maaf dan dimaafkan. Orang Indonesia itu pemaaf. Dan pelupa, bro. Iya, benar. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa hal yang bagus sekali disampaikan oleh Bang Hendarsam tentang gimana caranya kita menghadapi hoax ya. Memang kebebasan harus bertanggung jawab, tapi ada sebuah pertanyaan besar yang menghantui kita pada saat kita bicara kebebasan. Itu kebebasan menurut siapa? Karena kebebasan menurut saya bisa jadi beda. Artinya kebebasan dengan Anda. Itu kira-kira ya, bro. Betul. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.